kaum thariqah yang kolbu mereka dikuasai oleh saker. Apa arti saker? Mabuk rohani. Mabuk rohani. Kebeningan kolbu mereka, mabuk dari kebeningan kolbu. Hatta kharabul adat. Karena saking beningnya kolbunya, akhirnya mereka kharabul adat. Mereka merusak adat, menggugurkan adat. Apa arti adat? Kebiasaan-kebiasaan. Mungkin Habib Syekh kan bagian dari itu. Allahu a'lam. Beberapa Habib-Habib yang kita dengar aneh-aneh itu begitu. Tapi 90% habaib ya biasa, sufi, sunni, faqih. Ya. Jadi orang-orang yang coba ngejek beliau ini kenanya dua adab. Satu, menyakiti waliullah, merendahkan wali. Hati-hati loh ya. Watarah lasad wal mukhalatat. Mereka ini kemudian menanggalkan, memutuskan keterkaitan terhadap adab-adab majlis, adab-adab ikhtilat. Ya. Kalau gurunya paham, dibiarin sama gurunya. Tapi sama murid yang nggak paham, dimusuhin sama muridnya. Itu Mbak Mahdi ya, pernah datang ke majelis seseorang, tidur gaya-gaya itu gaya Qalandariyah, nggak nyadar dia. Dimusuhin sama temannya yang merasa beradab gitu. Qalandariyah ini akan begitu, aneh aja tuh. Ya, kan Habib Syekh begitu, orang belum makan nih udah pergi aja ke prasmanannya kan. Ada dia lagi doain misalnya. Wallahu alam, kita kan nggak tahu. Ini contoh. Wallahu alam. Jadi orang-orang ini nggak dibuat-buat. Jadi babnya saker kebeningan kolbunya itu tumpah ruah keluar. Jadi dia mandang orang bukan dengan mata fisik, dia mandangnya dengan sakernya itu. Saker kalau diartikan mabuk, orang mabuk kena hukum nggak? Enggak. Jika mabuk rindu, itu kemudian mengkritisi sanadnya. Cuma beliau seakan-akan menerima isinya. Hati yang rindu itu ya. Wasahu fi mayadini thayyibati qulubihim. Jadi mereka bergerak itu di medan keharuman kolbunya itu, kebeningan kolbunya. Jadi dia nggak bermain fisik lagi. Faqallat a'maluhum min as-shawm was salat illa al-faraid. Jadi amalannya apa adanya, yang wajib-wajib diamalin, tapi amalan yang sunat-sunat enggak. Kalau malam mati, kadang-kadang kelihatan sama orang awam nggak sholat, padahal dia sholat. Ya, karena ini tua kok tambah parah, tua keladi, ya. Tambah tua, tambah jelek adabnya. Apa jadinya? Tahu-tahu kakek tua itu di sampingnya, bocah, gitu. Ditegur, kamu jangan sembarangan si kolbu. Jadi kolbu ini belum mutlak gaib, pasti bisa menyentuh si kolbu. Jadi jangan heran, sering nggak di majelis orang tertentu, syekh tertentu, ustadz tertentu, kita baru kepikiran, dia sudah jawab, pernah? Nah itu bahasa kolbu. Syekh ini lebih dahsyat. Habis dibilangin gitu, ditegur, kamu lagi cari guru ya. Jadi ternyata banyak orang yang tawaf di Ka'bah, kemudian berdoa bertemu mursyid. Saya juga begitu, ya. Saya juga melakukan itu. Apa yang terjadi? Syekh Khalid juga mencari gurunya. Gurunya, dia kan orang Baghdad, pindah ke Mekah. Kata Syekh, bukan di sini. Gurumu ada di daerah Masyriq, daerah timur. Kira-kira ya daerah Delhi atau Baqi Billah, yang merupakan salah satu mursyid agung dalam bukan Muhammad Baqi Billah, Maulana Abdullah Dahlawi. Ya. Dahlawi berarti Delhi lama, ya. Boleh bertemu di sana, martabah kemursyidan masyakhah, ya. Min kulli ma kana mubahan, meski boleh, ya. Wa rumaqtasaru ala riyatil rukhsah, bukan ngambil yang rukhsah. Wa lam yatlubu haqa'iqal azimah, mereka enggak mengamalkan yang amalan normal, ya. Rata-rata banyak ambil yang rukhsah. Wa ma'adzalika hum mutamassikuna bitarkil iddikhar, tapi mereka ini enggak pernah nyimpan harta. Ya, dulu ada kalau enggak salah Habib Husain, kalau salah ya, orang manggil Mama Husain. Dari Jakarta ke Bogor, ya. Itu ada orang datang ke rumahnya, minjem duit, dia nggak punya duit lagi, anak-anaknya lagi nonton, apa katanya, tuh ambil TV, kamu jual, itu tuh Qalandariyah itu. Jadi wujud ini masih ada tuh. Kuat nggak? Saya nggak kuat, saya nggak berani. Baik. Watarkul jam'i wal istiksar, mereka nggak mau mengumpulkan uang, memperbanyak, itu nggak ada. Nah, jemaah tabligh itu sebenarnya ada sisi Qalandariyah dalam dirinya. Bedanya mereka menggabungkan dengan tasawuf, itu bedanya. Sehingga mereka nggak disebut Qalandariyah, sebut sufi aja. Ya. Walam yatarassamu bi marasimil mutaqasyifin wal mutazahidin wal muta'abbidin wa qana'u bi thayyibati qulubihim Allah. Mereka nggak mentingin, ya, pakaian bagus, pakaian zuhud, pakaian apa, nggak ada urusan pakaian alibat. Mereka yang penting kolbuku dipandang baik oleh Allah. Nah, ini Qalandariyah. Waqtasaru ala dzalika wa laysa indahum ta'i mazidin siwa ma hum alaihi min thayyibatil qulub. Jadi mereka itu nggak punya urusan kecuali gimana ngurus kolbu. Saya curiga dulu kejawen itu seperti itu. Jadi kejawen ini adalah Qalandariyah yang belum selesai pengislamannya. Mungkin ya ajaran kebatinan Jawa kemudian dikalandariyahkan dan belum disufikan. Maka ketika kita ketemu sama orang yang kejawen Islam ya, kita ajak puasa, dia bilang, oh aku masih mau puasa lisan. Nah, berarti dia nggak sholat, nggak puasa. Nah, di sini masalahnya kelompoknya kelompok ibahiyah. Qalandariyah itu dia masih puasa, tapi tidak. Nanti yang penting kolbunya benar. Gitu. Nanti kita mungkin undur dikit ya, karena mulai mundur.
Wal farqu bainal malamati wal qalandariyah. Sekarang apa beda qalandariyah dengan malamatiyah? Dan nanti ketahuan bedanya dengan sufi. Malamatiyah ya'mal fi katmil ibadah. Coba diterjemahin. Malamatiyah bekerja, beramal gimana? Menyembunyikan ibadat. Jadi dia menyembunyikan kesolehan. Itu malamati. Wal qalandari ya'mal fi takhribil adat. Sedangkan qalandari, dia aktivitas zahirnya yang terbaca oleh orang, dia melanggar adab-adab zahir gitu. Wal malamati yatamassaku bi kulli abwabil birri wal khair. Malamati, dia berpegang dengan semua kebaikan-kebaikan ya. Wa yaral fadla fihi, dan menganggap ya keutamaan ada di situ. Walakin yukhfil a'mal wal ahwal. Jadi dia tetap sama dengan sufi, mengatakan amal sunat bagus, bla bla bla, bagus, ngaji bagus, tapi dia menunjukkan yang tidak soleh. Dia nggak mau kelihatan. Jadi misalnya ada beberapa gus-gus pesantren, ketika dia kuliah kemana atau nyantri di mana, dia nggak mau dikenal sufi gus. Itu udah bagian dari malamati sebenarnya. Itu udah bagian dari malamati. Antum ini misalnya ngerti hadis, ngerti fikih, terus masuk ke komunitas mana, terus tidak menunjukkan kesolehan dan kealiman, biasa aja ya, amal-amal biasa aja. Nah, itu udah masuk malamati itu. Tapi kalau kemudian menunjukkan orang sholat, orang ke masjid dia nggak ke masjid, orang melakukan amal apa dia kemudian wajib, tapi meninggalkan sunat-sunat, sehingga kayaknya ngambilin rukhsahnya banyak, orang mulai curiga. Itu namanya qalandari. Sisi-sisi itu ada semua, masih ada di pesantren ya. Nah, kita menyontohkan sebelumnya bahwa malamati ini identik dengan gusmi ya. Itu mirip dengan malamati ya sebenarnya. Lalu dikatakan orang malamati itu yuqif nafsahu mawqif al-awam fi hayti wa malbusihi wa harakatihi wa muri sitran lil-hal li alla yuftan lahu. Jadi malamati itu mencoba berpakaian, berpenampilan seperti orang awam kebanyakan. Maka jangan-jangan tukang ojol ya, driver ojol itu ada malamati di situ. Tukang bangunan, tahu-tahu tukang bangunan hafiz Quran, colek dikit keluar hafalannya. Kita ketemu misalnya ya sopir angkot, tapi itu kolbunya nyebut nama Allah terus. Ada dulu ya, tapi kebanyakan sih enggak. Lain ada flop lu, nggak sahih yang flopnya. Jadi kebalikan gitu. Kadang-kadang yang menunjukkan pakaian soleh, malah hatinya fulus, syuhrah, like. Nah, itu aja itu isi hati. Mereka ini kebalikannya ya. Wah, kita jauh deh dari posisi ahwal mereka jauh. Jadi hayahnya, ya, keadaannya, malbus pakaiannya, harakahnya, gerak-geriknya, umuri, ya, urusan-urusannya, sitran lil hal. Maka mereka nggak akan menggunakan istilah Masya Allah, ya, Subhanallah. Nggak akan ngomong Insya Allah, nggak ada ya. Nggak kayak kita ya, kalau kita emang udah komunitasnya begitu, mau gimana lagi ya. Sampai dulu ada itu yang konyol juga ya. Engkau boleh panggil ibu itu bunda, nanti mirip sama Bunda Maria, saking mau Arabinya. Baik, wa ma'azalik mutatalli'un ila talib al-mazid bazil majhudi fi kulli ma taqrab bihi al-'abid. Oke, kita lanjut aja. Wal qalandari la yataqayyad bi hayyatin. Kalau qalandariyah ini lebih nyeleneh lagi karena enggak terikat oleh suatu peraturan ya. Wala yubali bima ya'rif min halihi wa ma la ya'rif. Bagi dia enggak penting itu ya. Wala yan'atifu illa ala tayyibatil qulub wa ra'su mali. Bagi mereka gimana hati benar, karena mereka baca satu hadis, innallaha yanzuru ila qulubikum. Ini ra'su malnya. Allah yang dipandang Allah, enggak pakaian, baju segala macam. Karena apa? Ini teman-teman yang guru, ustadz yang dikadar jadi ulama, enggak boleh pakai thariqah dua ini, malamati dan qalandari. Harus pakai pakaian ulama. Dan itu pesan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap kali mau ngajar boleh pakai pakaian yang bagus. Jenggotnya dirapiin, kumisnya dirapiin. Itu Imam Syafi'i. Apalagi kalau komunitas yang sedikit lebih baik, maka pakaiannya juga harus lebih baik supaya dia tidak meremehkan ilmu yang kita bawa. Tapi jangan berlebihan juga, terus beli mobil yang lebay gitu ya. Boleh sih, nggak melabaksa, cuma jangan jadi alasan, bilang aja senang sama mobilnya, ya kan? Mobil apa antum? Baik, wasufi yada'u al-asya'a mawadi'aha wa yadbir al-awqat wal ahwal kullaha bil ilm. Bedanya sufi menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, lalu mengatur waktu, ahwal, adab, semuanya bil ilm. Ini beda sufi. Maka sufi itu la sufi illa wa huwa alim. Jadi sufi itu dia mesti alim. Kita nih masih jauh. Sufi itu mesti muhaddis, sufi itu mesti faqih gitu. Sufi mesti ya'rif usuluddin. Baik. Lalu dikatakan di situ wa yuqimul khalqa maqamahu wa yuqimu amr haqqi maqam
maqamahum, ya. Wa yasturu ma yanbaghi ayastur wa yuzhir ma yanbaghi ayyuzhir. Jadi kalau sufi, kalau bergaul dengan orang apa ya dia pakai pakaian itu. Kalau ada yang pantas ditunjukkan, ditunjukkan. Pakai tasbih, pakai baju begini, bersarung, kopiah, itu problem nggak tuh? Nggak ada masalah bagi sufi, si pantas lah. Nah, cuma di kampung yang tidak pakai serban, ya nggak usah pakai serban dulu. Kecuali buat pesantren sendiri, terus buat serban. Ya. Jangan berpakaian syuhrah yang mukhalif al-adah, ya, yang berbeda dengan mereka. Wa ya'ti bil umur fi mawdi'aha bi huduri aqlin wa sihhati tauhidin wa kamali ma'rifatin wa riayati sidqin wa ikhlasin. Ada 4 dengan malamatiyah dan qalandariyah. Nah ini teman-teman, apa yang pertama? Mereka kalau melakukan sesuatu, maka yang mereka lakukan apa? Lakukan dengan hudur akal. Jadi akalnya harus hadir. Kalau qalandariyah kadang nggak hadir akalnya, karena mereka sibuk dengan kolbu, akhirnya bab akal hilang. Ya, makanya saya curiga, ya, jangan-jangan Habib Syekhon bagian dari itu. Allah Taala alam. Kita husnuzon, apalagi dia Habib, ya, dan banyak para wali yang meyakini beliau sebagai wali, termasuk Al Habib Umar bin Hafiz itu menganggap beliau wali. Ya. Allah Taala alam. Kemudian yang kedua apa? Wasihhati tauhid, kesahihan tauhid. Tauhid harus benar. Yang ketiga, kamal ma'rifah, pengetahuan yang cukup. Wa riayati sidqin wa ikhlas. Yang keempat, tetap menjaga kejujuran, keselarasan zahir dan batin, wa ikhlas, dan keikhlasan, ya. Nah, tapi teman-teman, beliau ini ingatkan di sini. Nah, disinilah orang menumpang dengan nama tasawuf, sufi, atau nama qalandariyah, atau nama malamatiyah. Jadi 3 ini tidak mazmum. 3 ini semuanya mahmud. Baik kalau sufi itu yang paling bagus menurut Imam Surawardi, sufi yang paling bagus. Kalau malamati boleh sebut syarif, mulia. Kalau karena dia merusak tatanan norma, ini mengganggu sebagian orang yang tidak paham. Ya, maka dia nggak bilang syarif, dia bilang ya nggak ada masalah lah gitu. Tapi kata beliau apa? Faqaumun minal maftunin sammau anfusahum malamatiyah. Tapi hati-hati, ada sekelompok orang yang maftunin, orang yang keliru dalam bab ini. Ya, maftunin boleh kita artikan orang yang terkena fitnah, syubhat dalam bab ini. Mereka menyebut dirinya malamatiyah, walabisu labsatat sufiyah. Mereka tapi pakaiannya pakaian sufi supaya disebut sufi, padahal mereka bukan sufi. Hati-hati, ya. Wa ma hum minas sufiyah bi syai', mereka bukan sufi. Jadi jangan nisbatkan yang bukan sufi ke sufi. Mati, selesai. Ya. Nah, yang terbayang dalam pikiran orang-orang yang mengatakan sufi zindik itu bukan sufi. Rata-rata qalandariyah yang dia lihat, ya kan? Siapa yang sering bilang sufi zindik? Itu dari dulu kok. Jadi itu bukan persoalan baru dan sudah ada dalam kitab Halir Rumus atau Khulasatu fi Zubadi Tasawuf karya Izzuddin bin Abdis Salam. Jadi Al-Qudayb Al-Banmur dipanggil oleh para qadiyah zindik gitu. Dulu udah ada. Seharusnya mereka baca tuh karya Izzuddin bin Abdis Salam supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ini mereka mengulangi kesalahan yang sama, ya. Salah satu pendiri Thariqat baru itu, ya, yang buat buku zikir pagi sore yang sahih. Apa katanya? Sufi zindiq. Nah, ini kan berbahaya, ya. Ini berbahaya sekali. Dia nggak mengerti ini sufi qalandari atau malamatiyah. Nah, paham di situ? Kalau mau lihat sufi, coba lihat tuh siapa namanya? Syekh Fathur Rahman, ya, yang punya Thariqat Sanusiyah yang di Tasik, Idrisiyah. Sanusiyah Idrisiyah. Nanti kalau lihat tuh di YouTube sudah ada Syekh Thariqat Idrisiyah Sanusiyah, atau mungkin disebut Idrisiyah aja. Nah, itu memang pakai serban, ya, pakai gamis, pakai jubah, akhwatnya pakai cadar, masya Allah. Ya kalau ribet terserah aja, mau pakai cadar boleh, nggak pakai boleh. Sekarang aja pakai masker terus, ya, udah ganti cadar itu. Baik, apa kata beliau? Ada orang bukan jadi yang disebut zindik oleh si fulan ini, saya yakin itu yang terbayang. Karena dia kayaknya orang Jawa, ya, Jawa Arab kan. Jadi di Jawa kebanyakan yang bayangan orang tasawuf itu begitu. Tasawuf itu dulu dibayangin orang ilmu hikmah, tergila gitu, aneh-aneh. Kalau bahasa orang Jawa itu apa? Jazab, Gus jazab. Dengar nggak? Gusnya lagi jazab. Jazab tuh maksudnya, ya ini nih, qalandariyah ini. Ya penting hatinya bener, tapi kayaknya kayak orang gila. Jadi qalandariyah ini, mohon maaf, kadang-kadang kayak majnun. Kadang dia sibuk dengan diri sendiri. Kadang ditinggalin istrinya, semuanya, anaknya, santrennya. Nah, itu terjadi, ya. Dulu di Bawayan itu ada namanya Umar. Ya, Umar namanya. Nah, Umar ini hatinya bener, bagus bening. Kalau dia udah main-mainin orang depan rumah seseorang, itu nggak lama 3 hari itu ada yang meninggal situ.
mainin orang, kuburin gitu ya. Itu nggak lama tuh. Dan itu masyhur, mutawatir, orang Bawean tahu. Coba tanya sama orang Bawean ya, sama kiai-kiainya, gus-gusnya. Cerita itu masyhur. Saya waktu ke sana diceritakan oleh Sidi Abdul Halim ya, Pipin. Nah, itu beliau cerita tentang itu. Kita connect, oh ini Qalandaria. Itu Qalandaria tuh ada yang memang sebagian tuh hilang akalnya. Kolbu aja. Ya, maka hati-hati sama orang begini. Dia bukan gila sebenarnya. Dia lagi asik di alamnya. Coba lihat anak kecil. Anak kecil, emang anak kecil gila. Tiba-tiba main sendiri, tengkar-tengkar sendiri, nemang-nemangin pesawat sendiri. Apakah dia gila? Enggak. Dia yastaghil bi khayalihi. Dia sangat sibuk dengan khayalnya gitu. Jadi sudah bisa bedain sufi, malamati.